great. How are you today? I'm fine. Good morning, third grade. Good morning, third grade. Good morning, third grade. How are you today? I'm fine. Okay, very good. And now let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, dengarkan video pembelajaran yang akan Miss berikan. Dengarkan penjelasan Miss Novi dengan seksama dan penuh semangat. Selamat belajar anak-anak. Oke anak-anak, kita kembali belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Dengarkan penjelasan Miss Novi. Benny memelihara ayam, ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Dengarkan cerita dongeng tentang ayam jago yang akan Miss bacakan, anak-anak ikuti. Ini teksnya ada di buku paket tema 2 kamu. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk berlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuriuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu mengepakkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, kata si burung hantu. Induk-induk ayam kembali bergumam, mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Demikianlah cerita dongeng ayam jago baru. Setelah membaca dongeng tadi, marilah kita isi teka-teki silang di bawah ini bersama-sama. Coba lihat, di sini ada soal yang mendatar dan menurun. Cara menjawabnya, kita cari kata yang sesuai dengan jumlah kotak yang tersedia. Kita mulai dari soal mendatar nomor 1. Benda yang dilihat ayam jago tadi apa? Jawabannya adalah bulan purnama, kotaknya pas. Selanjutnya soal nomor 4. Suara kokok ayam jago bagaimana anak-anak? Coba siapa yang tahu? Iya, jawabannya adalah kukuruyuk. Selanjutnya soal nomor 5 yang mendatar, kita lihat ada 5 kotak. Soalnya, suasana malam bagaimana anak-anak? Coba anak-anak jawab, maka jawabannya adalah gelap. Selanjutnya soal nomor 7. Perasaan ayam jago bagaimana tadi dibilang nak? Coba dilihat ada 4 kotak untuk menjawab soal nomor 7. Maka jawaban yang paling tepat adalah malu. Selanjutnya soal nomor 8. Sikap burung hantu bagaimana? Coba kita lihat nomor 8. Bagaimanakah sikap burung hantu untuk jawaban nomor 8? Maka jawaban yang paling tepat adalah tertawa. Selanjutnya kita kerjakan soal yang menurun. Nomor 1. Sikap ayam jago saat melihat matahari bagaimana? Ada 8 kata untuk menjawab soal nomor 1. Maka jawaban yang paling tepat adalah berkokok. Selanjutnya nomor 2, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan apa? Coba anak-anak lihat nomor 2, maka jawaban untuk nomor 2 adalah ayam. Selanjutnya nomor 3, burung yang mencari makan di malam hari adalah burung apa? Coba anak-anak lihat kotak nomor 3, maka jawaban yang paling tepat adalah burung hantu. Soal terakhir nomor 6, tempat ayam jago berkokok di mana?
Coba di situ ada 5 kotak untuk kita jawab, maka jawaban yang paling tepat adalah pagar. Seperti inilah cara mengisi teka-teki silang. Sekarang kita berlatih. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam setiap kelompok menjadi 5 ekor. Coba dilihat masing-masing gambar dari anak-anak ayam Beni. Kita perhatikan soal bagian A. Di situ ada 5 kelompok ayam yang dibagi menjadi 2-2 dalam satu kelompok. Maka penulisan lambang bilangannya 5 dikali 2 sama dengan berapa? Ini sama seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Masih ingat kan nak bentuk penjumlahan berulang dari perkalian 5 dikali 2? Nah, setelah kita buat seperti ini tinggal kita jumlahkan. Maka hasil 5 dikali 2 sama dengan 10. Paham anak-anak? Coba perhatikan soal bagian B. Penulisan lambang bilangan 2 dikali 5 sama dengan berapa? Nah, kalau kita bentuk menjadi penjumlahan berulang menjadi 5 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 10. 5 dikali 2 dengan 2 dikali 5 sama hasilnya 10. Tapi ingat ya nak, penulisan penjumlahan berulangnya berbeda. Anak-anak harus perhatikan. Selanjutnya, Beni memiliki 12 ayam jago. Dia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Perhatikan bagian A. Penulisan lambang bilangan 2 dikali 6 sama dengan berapa? Coba anak-anak lihat bagaimana penjumlahan berulangnya. Iya, berarti ada 6-nya sebanyak 2 kali. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Paham kan anak-anak? Kita lanjutkan soal bagian B. Penulisan lambang bilangan 6 dikali 2 sama dengan berapa? Kalau kita buat dalam bentuk penjumlahan berulang menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 6 kali. Hasilnya tetap 12. Jadi kamu harus ingat bahwa 2 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 2 hasilnya 12. Tapi penulisan penjumlahan berulangnya berbeda. Kita lanjutkan agar lebih paham mengerjakan soal nomor 1. Penulisan lambang bilangan 3 dikali 5 sama dengan berapa? Coba anak-anak perhatikan, ini ada telur yang dibagi menjadi 3 kelompok yang sama banyak. Setiap bagian memiliki 5, berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, selanjutnya bagian B. Coba dilihat penulisan lambang bilangannya bagaimana berdasarkan gambar. Maka jawaban yang paling tepat adalah 5 dikali 3. Kenapa 5 dikali 3? Karena 3-nya ada sebanyak 5 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya sama 15. Jadi 3 dikali 5 itu sama dengan 5 dikali 3 hasilnya 15. Selanjutnya soal nomor 2, coba kita lihat bagian A. Penulisan lambang bilangan pada gambar A ialah 4 dikali 6. Kenapa 4 dikali 6 Miss? Karena ada 6 sebanyak 4 kali. Sama ya nak seperti tadi, maka 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Selanjutnya bagian B, penulisan lambang bilangannya bagaimana? Coba dilihat, 6 dikali 4. Karena ada 4 kali 6-nya. Jadi 6 dikali 4 sama dengan berapa anak-anak? Maka jawabannya adalah 24. Jadi 4 dikali 6 itu sama hasilnya dengan 6 dikali 4. Soal terakhir, soal nomor 3. Perhatikan banyak gambar pada bagian A. Penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 6. Kalau kita buat penjumlahan berulangnya menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 30. Selanjutnya bagian B. Penulisan lambang bilangannya adalah 6 dikali 5. Dari mana kita tahu? Dari gambar. Perhatikan, ada 5-nya sebanyak 6 kali. Maka 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi 5 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 5. Paham ya anak-anak Miss? Kita lanjutkan, ayo mencoba.
Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Dia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayap. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Anak-anak pernah tidak melihat bagaimana gerakan ayam mengepakkan sayapnya? Nah, di sini Benny dan teman-temannya melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Caranya yang pertama berdirilah tegak, yang kedua tekukkan kedua siku lutut di samping kanan, yang ketiga gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan keempat adalah gerakan ke atas dan ke bawah semakin lama semakin cepat. Langkah kelima, lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman atau saudaramu. Pasti anak-anak bisa melakukannya ya nak ya. Selanjutnya kamu bayangkan coba gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Lakukanlah gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Pasti anak-anak bisa ya melakukan gerakan kupu-kupu yang sedang terbang. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Selamat belajar. Okay kids, that's all our lesson for today. Let's close our study with sing goodbye goodbye. Let's sing together kids. Goodbye 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 students. See you see you see you see you see you see you students. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God, amen. Oke anak-anak, selamat belajar. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan jangan berpergian dulu jika tidak penting. Oke anak-anak, goodbye.